Bukan pengganti, barengan, nanti kan mereka cocok lah satu sel. Kenapa kok buka pintunya? Tutup dulu, Jor. Iya, lapornya itu kan kalau laporan berdasarkan lokusnya, lokus delikti dan tempus delikti, majmukan. Kok sampai ada pengerusakan dan bahkan anak-anak sampai trauma. Ya, saya prihatin sekali tuh melihatnya. Kok begitu? Tega amat. Apa semua orang disuruh ateis? Gak boleh beribadah? Negara ini kan merdeka bukan hanya satu golongan yang memperjuangkan, tapi dari berbagai golongan. Jadi jangan ada perlakuan seperti itu lagi. Jadi buat keluarga, anak diajarkan untuk meningkatkan toleransi umat beragama di Indonesia. Jangan anak-anak diajarkan untuk membenci umat beragama lain. Ya, mengenai keimanan itu adalah dibangun oleh keluarga. Itu di depannya rumah Bunda di Jakarta ada masjid. Satu hari aku ngedenger suara azan 5 kali. Aku nggak merasa terganggu, gitu. Enggak, saya bahkan dengan marbotnya juga kenal baik, dan bahkan majelis taklim pernah nggak punya speaker ketika mereka sedang pengajian, Bunda kasih. Dan Bunda juga beberapa kali ada acara maulidan, Bunda juga sumbang untuk konsumsi dan minumnya. Nah, kalian nggak perlu menyumbang kepada orang Kristen yang sedang ibadah. Cukup biarkan ibadah, karenanya seminggu sekali. Ya, kalau seminggu sekali aja nggak boleh ibadah, terus maunya apa? Orang mau dibikin nggak boleh punya agama. Sesudah ngerusak kayak begitu, sama kayak yang modelan di Sukabumi, minta maaf, damai. Kenapa pada saat mau berbuat nggak mikir dulu? Ya, saya harap kawan-kawan yang ada di sini, ya, dari seluruh Indonesia, stop radikalisme, ya, hormati umat agama lain. Karena kalau seperti itu nanti terjadi perang. Apakah kita mau negara kita tidak damai? Yang namanya perang itu tidak enak, sengsara semuanya. Jadi harus dipelihara kedamaian di Indonesia, dimulai dari diri sendiri. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saat orang sedang beribadah, kita nggak perlu melakukan hal-hal yang malah mengganggu ibadah orang lain. Karena di depan rumah Bunda di Jakarta itu ada masjid. Hubunganku sama marbot baik. Orang masjidnya juga kalau Bunda lagi ada acara di rumah, mereka bukain itu gerbang, boleh parkir di halaman masjid. Terus Bunda kalau misalnya air di rumah lagi bermasalah, pernah Bunda disuruh nyelang dari masjid. Kenapa kok kayak begitu? Kan koreksi kalau saya salah ya. Di dalam ajaran agama Islam itu ada dikatakan
Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kenapa kok nggak menerapkan ajaran itu di dalam hati? Ya, itu tertulis di dalam Al-Quran loh. Lakum dinukum waliyadin. Ya, koreksi kalau saya salah dalam pengucapan. Bener nggak? Mama jemur bantal kemarin di mana? Bantal apa? Bantal katanya video. Di depan? Di depan katanya kak. Jatuh apa gimana? Soalnya gor. Lah, tanya Pak Niko. Tanya kamu. Papa nggak tahu katanya. Di? Kayaknya papa nggak mau ngaku. Oh, dia nggak ngaku, dia liar. Dia pembohong. Dia berbohong. Itu udah pasti dia berbohong. Apa dimasukin ke kamar? Apa dimasukin ke kamar? Kamar mama, coba cek. Kamar mama. Cuma nanya emang taruh di mana? Soalnya udah hancur. Hah? Bantalnya. Dapur? Dapur. Dapur di bagian bawah. Iya, karena mau dicuci. Ya hancur lah, ya taruh bawah. Oh, ya udah, apa boleh buat? Udah jadi busa. Anjingnya Bunda ngerusak bantal di Jakarta. Bantal udah rusak lagi. Ya udah, ya udah. Ya, jadi apa sih namanya? Kita jagalah keharmonisan umat beragama di Indonesia. Jangan apa sih namanya mengganggu orang lain yang sedang beribadah, karena apa sih namanya jangan merusak image Islam itu rahmatan lal ilahi, ya itu kan udah jelas ada kalimatnya. Kemudian lakum dinukum waliyadin, ya Bunda tuh apal karena apa, di depan rumah Bunda itu masjid dan hubungan Bunda bagus dengan apa sih namanya dengan masjid. Dan seperti yang tadi Bunda bilang, kalau Bunda ada acara, gerbangnya masjid dibukain, itu Bunda boleh parkir di dalam. Kemudian sebaliknya kalau ada maulidan dia di masjid, mereka selalu ngomong sama Bunda, Bun, jalan mau ditutup karena banyak nih yang datang, kita ngundang dari masjid lain juga. Oh ya nggak apa-apa, Bun, mobilnya kalau Bunda mau kemana-mana supaya Bunda nggak bingung, diparkir di luar aja Bun, jadi nanti gampang. Oh iya. Nah itu tetangga yang lain kasih kayak gitu. Jadi memang pelakunya sudah diamankan, tetapi yang Bunda mau ingatkan, ini udah kedua kali, jangan terulang lagi ya. Indonesia jaga ketenangannya, jangan apa sih namanya anarkis. Itu bisa jadi untuk memancing-mancing, untuk membuat Indonesia nggak tenang, karena perang itu merugikan semua orang. Begitu pemirsa ya, dan itu nggak keren. Kelakuan yang kayak gitu nggak keren, sumpah itu nggak keren, nggak asik. Itu kelakuan yang kayak gitu norak, nggak keren. Kita harus jadi orang-orang keren. Betul tidak? Setujukah? Setuju. Gue yang nanya, gue yang jawab.
Kalau mengenai telepon yang ada di penjara, kembali Bunda nih siksak aja ya ngebahasnya. Iya, satu bangsa, satu tanah air, Indonesia. Jadi jangan kayak gitu, itu norak, nggak keren. Sumpah itu perilaku nggak keren, nggak asik. Artinya dia harus belajar agama lebih jauh lagi. Gitu. Nah, mengenai HP yang selalu diributin, Bunda sebenarnya, tapi ini enggak, Bunda tidak menyudutkan salah satu orang ya. Tapi perlu kalian tahu, Bunda juga harus mengkoreksi tuh. Ada orang yang telepon ke Bunda dan selalu sesumbar. Dia bilang dia bisa kok komunikasi dengan Nir di dalam bla 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 setiap hari. Dan itu seorang pengacara. Itu Bunda sesalkan sekali. Akhirnya yang kena getahnya Nikita Mirzani. Itu Bunda sesalkan sekali. Jadi tolong itu, kalau kamu nonton ini live saya, hai kamu pengacara yang selalu mau kelihatan SKSD, sok kenal, sok deket sama Nikita Mirzani, stop omonganmu. Karena apa? Kasihan Nikita Mirzaninya. Ya. Saya yakin kalau orang yang nonton atau ada yang menyampaikan, terserah. Tapi stop sesumbar seperti itu. Karena yang dirugikan adalah Nikita Mirzani. Jangan sok kenal, sok deket. Karena apapun alasannya, kuasa hukumnya adalah Fahmi, bukan yang lain. Paham? Ya. Jadi kalian juga mesti ingat, kuasa hukumnya Nikita Mirzani adalah Fahmi dan kawan-kawan, bukan pengacara lain. Datang nggak Bun sidang hari Kamis, kamu mau beliin tiket pesawat? Ntar gue ngomong kayak gini, lu ngomong deh kayak yang lain. Tuh Bunda Paulina kerjanya minta sama fansnya Nikita Mirzani. Ini kan sengaja nih nanya kayak gini nih, bikin gue keki. Udah malam loh, Fani. Coba deh kalau nanya tuh, ini agak dipakai nih, ini dipakai nih. Paling sebel gue sama orang kayak gitu. Pertanyaan yang apa sih, norak. Bunda juga udah stop live-nya. Kenapa? Karena orang live itu kan perlu paket data. Kita bukan wartawan, nggak ada kantor ngebiayain. Kenapa itu Mama Dede? Ini Mama Dede yang suka ada di TV atau enggak? Iya. Saya pikir Mama Dede, saya suka dengerin tuh Mama Dede kalau lagi kultum. Saya sering banyak dengerin khotbah, semua agama saya dengerin. Karena kalau baik buat menambah diri saya lebih baik, kenapa saya nggak dengerin, kan gitu. Dia punya bukti nggak? Itu si ikan buntal punya bukti. Itu berbahaya loh mulutnya ini orang satu tuh. Beneran loh, dia mesti dikasih pelajaran loh, bener itu. Dia tuh mesti betul-betul dilaporkan secara di proses hukum loh. Kalau menurut Bunda ya, harus diproses hukum. Sudah tidak bisa diabaikan manusia kayak gitu. Jadi nanti kalau dia ditangkap,
diperiksa, ketahuan apakah atas inisiatif sendiri atau diperintahkan sama orang lain atau disuruh oleh orang lain atau atas inisiatif orang lain. Itu sebenarnya berbahaya loh, orang kayak gitu tuh nggak di proses hukum. Duh, kalau bunda mah keluarganya Nikbir, wah gue laporin langsung. Lapornya jangan di Jakarta, di Malang aja. Sorry ya Polela Jakarta, nggak ada yang gue percaya lagi. No. Urusanmu juga apa kesini, Santi? Ngaku-ngaku bunda tapi cara bicara kamu tidak mencerminkan kamu layak disebut bunda, ya. Santi 247 tuh kayak kode tempat panti pijat. Kamu kerja di panti pijat. Karena kalau ada yang 247 itu biasanya kode. Kalau nggak kode apa sih namanya, bandar jut, ya, atau kode-kode di tempat remang-remang, ya, kayak gitu. Ya, Santi ngapain kesini? Malam juga Rihun. Oh, nggak usah lewat-lewat sini, Santi. Udah kamu lanjutin aja terima tamu kamu sana ya. 247 itu kode-kode, ya. Udah nggak usah kesini-sini, nggak usah lewat, nggak usah mampir-mampir, nggak usah follow-follow. I don't need you. Just leave my account, right? Lo lewat cuma lewat aja cari gara-gara, gimana lo mampir? Ya pergi sana itu Santi 247, ya. Kamu tuh kode-kode apa itu? Sana. Hush. Lapornya di mana? Boyes kok, Boyes tahu. Makasih Nurlina. Lapornya di mana? Boyes. Baru mau lapor atau sudah lapor? Iya, enakan pecel lele. Kalau baru mau lapor mah nggak usah cerita. Yang kayak gitu mesti dilaporin. Terima kasih IP. Ngapain nunggu selesai? Itu bisa diselidiki siapa ujungnya. Justru di situ bisa untuk menekan balik mereka. Aduh, strategi, katanya ada strategi. Gimana sih? Kalau yang kayak gitu udah mesti dibungkam dengan hukum.
Jangan dibiarin yang kayak gitu. Penyakit. Bukan apa-apa kalau didiamkan, nanti ini makin merajalela. Nah itu aja dia udah merembet-rembet ke MS Glow kan. Yang kayak gitu jangan didiemin, itu mesti segera dilaporkan. Karena itu merembet-rembet ke MS Glow segala macem. Nanti yang lainnya juga diserang juga kayak begitu. Yang abangnya kan ada Nurmala, ada 2 kan abangnya Lintang, dilaporin aja, jangan didiemin. Makin kegeeran itu orang, seakan-akan dianya kebal hukum. Aduh, capek loh aku ngeliat orang-orang yang merasa kayak kebal hukum di republik ini. Dari mulai yang satu kalau kerjanya minum kopi begini, terus gitu yang satu lagi, aduh capek gue ngelihat orang-orang kayak merasa kebal hukum. Tidak bisa boyes melakukan hal itu, nanti kena pasal persekusi ya. Justru nanti yang melakukan itu yang dilaporkan. Mau memang ya fansnya fanatik biasa, saking semangatnya ngebela Nikmir. Tapi harus ingat, ini negara hukum dan mereka hobinya lapor-lapor. Jangan sampai nanti melakukan persekusi, kemudian apa sih namanya, kekerasan verbal ya, terus kemudian nanti dilaporkan. Gak ada yang ngebelain siapa. Mau mengalihkan perhatian seperti apapun, Bunda tetap ini kok itu kan Bunda posting di TikToknya Bunda tuh video dia, Bunda download walaupun dia udah take down, Bunda download sampai dengan video pada saat dia memasuki yang katanya rumahnya Kak Sheila itu kan, dia di videonya dia ngomong, saya di rumahnya Kak Sheila gitu kan. Terus masuk ke dalam pekarangannya tanpa ada yang menghalangi. Ya tidak mungkin lah tidak dikenal. Ya, yang ada orang masuk ke pekarangan tidak dikenal teriakin maling. Ini kan dia nggak ada yang teriakin maling. Bener gak? Saya lihat kok videonya nggak ada yang teriakin maling atau apapun. Kemudian ada video yang lainnya lagi ketika dia bikin seakan-akan ada. Nggak bisa saya yang lapor Mary Manulang, karena kan itu terkait dengan pasal 27 Undang-Undang ITE. Itu mesti orang yang dihina yang langsung melaporkan. Begitu sayangku. Boya sorry saya remove moderator karena saya sering dapat teguran dari TikTok. Nanti aku kena suspend lagi, jadi saya hapus moderatornya. Please do understand. Thank you. Iya, jangan sampai nanti aku kena suspend ya. Karena aku udah dapet remind, terus nanti
Kasihan aku dong, kan aku kan menggunakan media TikTok ini untuk menyampaikan pesan, informasi, penyuluhan hukum, penyuluhan masalah sosial, agama, budaya, kayak gitu ya. Do understand. Thank you. Horas yang Mary Manulang. Hai Amoy Comel. How are you? Kalian tahu nggak, di Bali sini ada juga rengginang tuh. Ini rengginang, tapi bedanya kalau di Bali tuh rengginang dibikinnya begini.